Kisah Tecumseh, Raja Bangsa Shawnee, lahir di dunia yang berubah. Di tepian sungai Ohio pada tahun 1775, ketika langit malam memamerkan kilatan cahaya bintang jatuh, lahirlah seorang bayi lelaki yang kelak namanya akan mengguncang sejarah. Ia dinamai Tecumseh, bintang jatuh, sebuah nama yang seakan menubuatkan jalan hidupnya terang, cepat, dan abadi dalam ingatan manusia. Sejak detik kelahirannya, tanah Shawnee tidak pernah damai. Bangsa asing dari timur terus bergerak, mendirikan pemukiman, membabat hutan, merampas tanah berburu. Ayahnya Puxinwa, seorang pejuang Shawnee yang gagah, selalu berbicara tentang pentingnya mempertahankan tanah leluhur. Namun ajal datang terlalu cepat. Puxinwa gugur dalam sebuah pertempuran melawan penjajah ketika Tecumseh masih balita. Ibunya, Metoataske, yang patah hati dan penuh duka, akhirnya meninggalkan wilayah itu, membawa sebagian keluarga ke barat. Tecumseh tumbuh tanpa ayah dan pada akhirnya tanpa ibu, diasuh oleh saudara-saudaranya. Sejak kecil, ia sudah mengenal arti kehilangan, kesepian, dan ketabahan. Masa kanak-kanak yang ditempa api. Kanak-kanak Tecumseh bukanlah masa bermain yang riang. Ia tumbuh dengan menyaksikan desanya dibakar oleh pasukan Amerika, ladang jagung dihancurkan, dan air mata kaum perempuan yang kehilangan anak serta suami mereka. Kenangan inilah yang menorehkan tekad baja di hatinya. Ia tidak akan membiarkan tanah leluhurnya hilang begitu saja. Walau kehilangan banyak, Tecumseh menunjukkan kecerdasan alami. Ia belajar berburu dengan keheningan seekor serigala, memanah dengan ketepatan seekor elang, dan berbicara dengan kefasihan yang membuat orang dewasa terpana. Saat teman-temannya hanya berfokus pada perang atau berburu, Tecumseh sudah pandai menyusun kata-kata untuk membangkitkan semangat. Seakan lidahnya adalah senjata kedua setelah tombaknya. Menjadi pemimpin, saat remaja, ia mulai ikut serta dalam pertempuran kecil melawan para penjajah. Namun Tecumseh berbeda dari pejuang lainnya. Ia bukan sekadar mengayunkan tomahawk, melainkan memimpin dengan pikiran yang lebih besar, persatuan. Ia melihat kelemahan terbesar bangsa Indian bukanlah kurangnya keberanian, melainkan perpecahan. Setiap suku berjuang sendiri-sendiri sehingga mudah ditaklukkan. Di saat itu pula saudaranya Lalawetika mengalami visi rohani setelah hampir mati karena mabuk. Ia bangkit dengan nama baru, Tenskwatawa, sang nabi. Tenskwatawa menyerukan agar bangsa Indian kembali ke jalan leluhur, meninggalkan minuman keras, menolak barang-barang asing, dan kembali kepada kebersihan jiwa. Tecumseh melihat potensi besar dalam seruan saudaranya, lalu menyatukannya dengan mimpinya, membangun konfederasi besar bangsa Indian, Prophetstown, Kota Harapan. Bersama Tenskwatawa, Tecumseh mendirikan Prophetstown di tepi sungai Tippecanoe. Kota itu bukan sekadar pemukiman, melainkan simbol kebangkitan. Orang Indian dari berbagai suku datang, Shawnee, Potawatomi, Kikapu, bahkan beberapa dari suku jauh. Mereka datang bukan hanya untuk mendengar nubuat sang nabi, tetapi juga untuk melihat sosok Tecumseh yang gagah, tinggi dengan tatapan tajam penuh karisma. Di Prophetstown, Tecumseh mengatur pasukan, menyusun strategi, dan menyiapkan bangsa Indian untuk bersatu. Ia berkeliling ribuan mil, menunggang kuda, menyeberangi sungai, menembus hutan dari suku ke suku. Ia berbicara di depan Cherokee, Creek, Choctaw, Chickasaw, hingga Seminole. Pidatonya penuh kekuatan. Tanah ini bukanlah milik satu orang, bukan milik satu suku. Tanah ini adalah warisan yang diberikan oleh Sang Pencipta untuk semua anak-anaknya. Kita harus berdiri sebagai satu bangsa. Enam bidang akan dijatuhi satu persatu, seperti batang kayu rapuh yang patah di bawah kaki musuh. Orang-orang yang mendengarnya menangis, bersorak, dan bersumpah untuk bersatu. Awal perang. Namun Amerika Serikat Muda tidak tinggal diam. Mereka melihat Prophetstown sebagai ancaman. Pada tahun 1811, ketika Tecumseh sedang berada di selatan untuk menggalang dukungan lebih banyak suku, pasukan Amerika di bawah Jenderal William Henry Harrison menyerang Prophetstown. Pertempuran Tippecanoe pun meletus. Prophetstown hancur. Meski kekalahan itu menghantam moral bangsa Indian, Tecumseh tidak putus asa. Ia kembali dengan murka, tetapi juga dengan tekad baru. Ia akan menggandeng Inggris, musuh Amerika, sebagai sekutu. Maka saat meletus perang tahun 1812, Tecumseh berdiri di garis depan bersama pasukan Inggris. Tecumseh sang jenderal. Dalam perang itu, Tecumseh menjadi lebih dari sekadar kepala suku, ia menjadi jenderal. Inggris menghormatinya, bahkan menjadikan kata-katanya sebagai pertimbangan militer. Ia menunjukkan kepiawaian luar biasa dalam taktik perang, mampu menyergap pasukan musuh dengan kelicikan hutan yang hanya bisa dipahami oleh anak bumi. Di setiap pertempuran, Tecumseh tidak pernah bersembunyi. Ia selalu di depan, mengangkat tomahawk, menyerukan semangat. Ia percaya seorang pemimpin sejati harus berbagi risiko dengan rakyatnya. Gugurnya sang raja. Pada bulan Oktober tahun 1813,
Di tepi sungai Thames, Kanada, saat Inggris mundur dan meninggalkan sekutu Indian mereka, Tecumseh berdiri di hadapan pasukannya. Ia tahu pertempuran itu tidak seimbang, namun ia menolak mundur. Dengan wajah dihiasi cat perang, ia berteriak lantang, lebih baik mati di tanah leluhur daripada hidup tanpa tanah dan tanpa kebebasan. Pasukannya berjuang habis-habisan, tetapi jumlah musuh terlalu besar. Di tengah pertempuran, Tecumseh gugur. Tubuhnya tak pernah ditemukan dengan pasti. Ada yang berkata ia dibawa oleh pasukannya dan dimakamkan secara rahasia agar musuh tak menodainya. Ada pula yang berkata tubuhnya hilang, kembali ke pangkuan bumi. Warisan sang bintang jatuh. Meski ia tiada, nama Tecumseh hidup lebih lama daripada musuh-musuhnya. Ia dikenang sebagai simbol persatuan, keberanian dan kehormatan. Bahkan para jenderal Amerika yang menghadapinya mengakui kejeniusannya. Warisan Tecumseh bukanlah kemenangan militer karena bangsa. Indian akhirnya tetap kehilangan tanah mereka, tetapi gagasan yang ia tanamkan, bahwa sebuah bangsa hanya akan bertahan jika bersatu. Ia adalah bintang jatuh yang meninggalkan jejak cahaya di langit, menginspirasi generasi setelahnya. Dalam cerita-cerita lisan bangsa Shawnee dan banyak suku lainnya, nama Tecumseh disebut dengan doa dan hormat. Bagi bangsanya, ia bukan sekadar seorang pemimpin. Dia adalah raja tanpa mahkota, nabi tanpa kitab. Bintang jatuh yang akan terus bersinar dalam kegelapan sejarah. Satu, berjuang sejak kecil melawan penjajah. Sejak remaja ia sudah ikut dalam pertempuran kecil melawan pasukan kolonial Amerika yang belajar bahwa bangsa Shawnee dan suku-suku lain sering kalah bukan karena kurang berani, tetapi karena perpecahan. Dua, menjadi pemimpin dan orator besar. Tecumseh terkenal karena pidatonya yang berapi-api. Kata-katanya bisa membakar semangat, membuat orang percaya padanya, dan menggerakkan banyak suku untuk bersatu. Ia dianggap salah satu orator terhebat dalam sejarah pribumi Amerika. Tiga, membangun konfederasi suku-suku Indian. Bersama saudaranya Tenskwatawa, The Prophet, ia mendirikan Prophetstown, sebuah desa di tepi sungai Tippecanoe. Prophetstown menjadi pusat kebangkitan rohani dan politik bangsa Indian. Ia mengajak banyak suku, Shawnee, Potawatomi, Kickapoo, Wyandot, Creek, Cherokee, Choctaw, hingga Seminole untuk bersatu. Ini adalah upaya terbesar menyatukan bangsa Indian dalam menghadapi ekspansi Amerika. 4. Menentang penjualan tanah suku. Tecumseh menolak segala perjanjian yang dilakukan oleh kepala suku tertentu untuk menjual tanah kepada Amerika. Baginya, tanah adalah milik bersama semua suku, bukan milik satu kepala suku untuk dijual. Ia berkata, tanah ini adalah milik semua, diberikan Sang Pencipta. Tidak ada seorang pun yang berhak menjualnya. 5. Melakukan perjalanan jauh untuk menyatukan suku-suku. Ia menunggang kuda, berjalan ribuan mil, menyeberangi sungai dan hutan untuk berbicara dengan suku-suku di selatan dan timur. Ia berbicara dengan suku Cherokee, Creek, Chickasaw, Choctaw, hingga Seminole. Banyak yang tergerak oleh seruannya, meski tidak semua akhirnya bergabung. 6. Memimpin dalam Perang Tippecanoe tahun 1811. Saat ia sedang pergi menggalang dukungan, Prophetstown diserang oleh Jenderal William Henry Harrison. Desa itu hancur, namun serangan itu justru membuat nama Tecumseh semakin besar karena ia dianggap ancaman utama Amerika. 7. Bersekutu dengan Inggris dalam Perang tahun 1812. Tecumseh bergabung dengan Inggris melawan Amerika, berharap sekutu Eropa itu bisa membantu mempertahankan tanah Indian. Ia menjadi jenderal sekutu Inggris, dihormati karena kecerdikan militernya. Ia menikun dalam banyak pertempuran, seperti penyerangan Fort Detroit yang sukses berkat perannya menakut-nakuti pasukan Amerika. 8. Memimpin langsung pasukannya di medan perang. Berbeda dengan banyak pemimpin yang memimpin dari belakang, Tecumseh selalu berada di garis depan. Ia percaya seorang pemimpin sejati harus berbagi risiko dengan rakyatnya. 9. Gugur di pertempuran Sungai Thames tahun 1813. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris mundur, meninggalkan suku Indian sendirian. Tecumseh memilih bertempur sampai akhir bersama kaumnya. Ia gugur di medan perang, dan jasadnya tidak pernah ditemukan secara pasti. 10. Warisan yang ditinggalkan. Meski ia kalah secara militer, ide persatuan suku Indian tetap dikenang sebagai warisan terbesar Tecumseh. Ia menjadi simbol keberanian, kehormatan, dan perlawanan terhadap kolonialisme. Bahkan musuh-musuhnya di Amerika mengakui kejeniusannya sebagai pemimpin. Jadi sepanjang hidupnya Tecumseh membangun konfederasi terbesar bangsa Indian, menolak penjualan tanah leluhur, memimpin pertempuran melawan Amerika, bersekutu dengan Inggris demi bangsanya, dan akhirnya gugur dengan gagah berani. Jangan takut kepada kematian, sebab kematian hanyalah perjalanan menuju tanah arwah di mana para leluhur menunggu kita. Takutlah hanya pada hidup yang dijalani tanpa kehormatan,
Sebab itu lebih memalukan daripada 1000 luka di medan perang. Perang bukanlah kegembiraan, melainkan luka yang tak kunjung sembuh. Namun lebih baik mati dalam kehormatan di tanah sendiri, daripada hidup berlutut di tanah orang lain. Aku tidak berperang untuk membunuh, tetapi untuk memastikan bahwa anak-anak kita kelak masih bisa memandang matahari dari tanah leluhur mereka sendiri. Seorang pemimpin sejati tidak memerintah dari belakang. Ia berjalan di depan bangsanya, menginjak tanah yang sama, mencicipi lapar yang sama, dan menghadapi bahaya yang sama. Aku tidak ingin dilihat sebagai kepala suku, tetapi sebagai saudara yang berdiri di sisi kalian, memegang tombak di tangan kanan dan harapan di tangan kiri. Lihatlah bagaimana batang kayu mudah dipatahkan bila berdiri sendiri, tetapi menjadi kuat bila diikat bersama. Demikian pula kita, bangsa-bangsa Indian, selama kita terpecah oleh nama, suku, oleh bahasa, atau oleh wilayah, kita akan hancur satu persatu. Namun, bila kita bersatu dalam satu jiwa, tak ada pasukan yang cukup kuat untuk menumbangkan kita.